Assalamualaikum, Dek. Ya, Waalaikumsalam. Halo, Mas Miftah. Ini kok suaranya belum ada, Mas Miftah. Sebentar. itu di mute, belum dihidupin, Bu. Nah, udah. Belum dihidupin nih, Bu. Itu Terus apa ini? Yang kerudung kuning siapa ya? Wajahnya. Indah. Masa tuh Indah tuh? Dia. Sinyalnya jelek, rumahnya pelosok. Nggak kelihatan ini. Berarti yang ini yang baru online Pak Joni, Mas Miftah, Mbak Wulan, terus Amelia nggak kelihatan ya. Sugiarto. Amel baru makan itu. Tapi ini udah belum muncul suaranya ini. Tapi belum makan tuh, Bu. Pak Yani ini. Pak Yani belum ada. Pak Zani. Hai, Belum Amel. ada, belum masuk. Sebentar, Pak Yani ada kok. Oh iya. Oh, nah itu Udah, Pak udah. Yani. Halo, Pak. Kelamben sih, Pak. Sumo. Kuliah, Pak. Ini nyantai semua nih di rumah. Amel. Pak Yani dengar suara mboten? Ya, udah dengar, Bu. Sudah dengar, Bu. Oke. Pak Yani. Terdengar dengan jelas, ya. Sugiarto. Semua sehat, alhamdulillah. Mahasiswa kita nggak ada yang kena. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Terus Rabbil ada alamin. Pak Yani, Stay at home. Wulan, Pak Ibnu ya berarti yang belum ada. Pak Ibnu nggak ikut, Bu. Pak Ibnu nggak ikut. Pak Ya? Ibnu sudah izin tadi kan, ya. Tadi sudah izin kan. Ya. Suara saya, dengeran nggak Pak? Saya nggak pakai headset. Dengar, Bu, dengar. Jelas, Bu. Terdengar dengan jelas. Ya. Dengar dengan jelas. Kan nggak ada. Ya. Ini hari May Day itu terkenal tanggal berapa ini Mbak Amelia? Mas 1 Mei. Oh ya berarti masih ingat juga. Tutup ini loh, tutup. Iya itu. Wah, Mas Joni karo ngomongnya. Ini ya. Mas Joni, halo. Pak Joni sibuk sambil Halo, Pak. ngomong ini. Iya nih. Iya, sambil ngomong itu, Bu. Iya, dua Iya, Pak pekerjaan Jani. dilakukan dalam waktu yang sama. Ngomong, bukan, Rumah tah. rumah. Oh, lah, oh jadi jiwiti, Ya. Mas. Itu dijiwiti, Bu, itu, Bu. Gini, ku. Halo, Mbak Bulan. Kalian Halo, udah Pak. pasti udah baca-baca ya itu mengenai hubungan perbudakan dan mempunyai paham itu ya, aliran itu ya, ada liberalisme, ada marxisme. Terus di dalam marxisme itu kan ada 3 parented. Itu apa itu, Mas? Mbak? Yang di Lupa, Bu. dalam hubungan kerja sangat erat dalam buruh itu kan ada 3 parented seperti adanya buruh, pengusaha, pemerintah. Kalau Pak Yani ini kantornya libur atau masih aktif terus, Pak? WFH, Bu. Bekerja dari rumah. Oh, Enak ya, Pak. ya, enak loh. Enak ya. Ah, enak berangkat ke kantor, Bu. Ketemu anak istri tiap hari di rumah. Kalau Mbak Ulan, Ya, anak-anak libur. Mbak Indah, Mbak Ulan, Mbak Indah Septiani, Amelia, ini di rumah semua ini. Berarti lockdown di rumah terus ini. Download. Lockdown. Ini Sugiarto. Terus ini ya,
hubungan industrial itu Pancasila itu ada 3 asas yang mempengaruhi. Kalian bisa lihat di kopi ya, itu ada mitra dalam berproduksi atau partner in production, itu ada buruh, pengusaha. Nah, itu mempunyai kepentingan yang sama, mensejahterakan buruh. Kemudian mitra yang kedua, itu mitra mencapai keuntungan atau partner. Ini in profit ya, ini yang dicapai dengan dari cara produksi semata, tidak untuk pengusaha, tapi buruh juga menikmati keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu mitra dalam tanggung jawab atau partner remogible. Nah, ini tanggung jawabnya tidak ada kepentingan pengusaha dan buruh saja, tapi masyarakat sekeliling dalam penyerapan tenaga kerja. Kemudian itu ada sub pokok bahasan yang kedua yaitu pengertian buruh. Pengertian buruh apa, Mas? Ayo, Mas. Mas, ini Miftah ini sudah lama nggak ketemu ini. Mas Miftah. Buruh pekerja, Bu. Ini yang pinter dangdutan apa itu? Aku lalu. Itu Miftah itu. Mas Ugi. Nah, Mas Sugiarta itu. Pinter dangdutan. Itu gebiak belakang itu Jati ya, Bu? iya Jati. Ini Pak Yogi tahu. Kepo. Nah, kan kelihatan, Bu. Ini ya, buruh itu pada intinya itu ya kejadian atau kenyataan di mana seseorang biasanya disebut buruh itu pekerja pada orang lain. Biasanya itu ada majikan juga. Kalau Pak Yani kan udah pasti ya pegawai negeri. Pasti pas, Bu. Pak Yani malah punya sampingan juga kok. Nah, itu di luar hubungan kerja itu ada ini ya, ada pimpinan, kemudian mengenyamikan ini persoalan pekerjaan itu ada pekerja itu disebut juga erbiter. Nah, intisari dari buruh itu yaitu harus ada peraturan yang mengatur, ada majikan, kemudian kebebasan melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang ada, upah yang cukup. Di negeri kan udah pasti terus ya Pak. Kalau buruh kan aturannya kan banyak. Terus kemudian itu kalian bisa lihat di soft copy kalian ya. Ruang lingkup hukum perburuan itu ada 3. Ya. Ya, ulang Mbak Amelia. Ya. Ya, Bu. Nah, ruang lingkup perburuan itu kan otomatis ya. Yang pertama itu melakukan pekerjaan atas dasar risiko sendiri tanpa ada perintah atau atasan. Terus yang kedua melakukan pekerjaan sukarela untuk kepentingan orang lain atau masyarakat. Yang ketiga melakukan pekerjaan karena melakukan suatu kewajiban atau fungsi ya atau kerja bakti. Terus di situ ada teori upah. Teori upah ada beberapa itu. Ada teori sewa wajib. Ada teori apa meneh Mas Ali? Teori upah itu. Teori wajib. Ada teori upah apa lagi? Di bawahnya Teori wajib. Teori upah itu kan itu ada teori sewa wajib, itu penyelesaian antara tenaga kerja dengan pengusaha yang harus diberitahukan dengan surat tunjukan ya kepada pegawai Depnaker. Itu untuk memberikan peraturan dalam penyelesaian. Bu, itu Enda tanya, nggak ada suaranya. Lah aku juga nggak tahu lah, kamu di HP-mu apa masalah laptopnya Bu Lia ya? Ini HP-nya sinyalnya Endah, Bu. Endah. Hah? Sinyalnya Endah ini. Ini semua kelihatan nih. Sebentar. Pak, Kedengeran. semua kelihatan suaranya Pak Yani, Pak apa tadi? Pak Joni, Pak Mbak Wulan, Mas Ari, Mas Miftah, Amelia.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang ini yang nggak kelihatan. Nah, Pak Joni, Didik tadi kemana Pak Joni? Udah bubuk? Oh, masih di sampingnya loh. Didiknya main game, bapaknya kuliah. Pak Jadi putranya nggak kelihatan Pak. Udah gede gitu. Mau belajar sendiri-sendiri, Bu? Pada Gimana, belajar di Pak? kamar sendiri-sendiri. Kon. Belajar di kamar masing-masing. Settingannya indah kok, ini kok semuanya bisa kok. Iya, tapi katanya nggak ada suaranya di endahnya. Ya mungkin HP-nya indah. Ya, mungkin belum di anu itu masih di mute. Ya udah saya cek nih. Iya. Itu settingan HP ini itu masih audionya belum dihidupkan itu paling. Itu kok privat itu misalnya punyanya Indah ya? Punya Indah belum ada itunya fotonya. Nggak kelihatan. Oh, ya. Tadi pas waktu kuliah yang lain Indah masuk nggak? Jam 8 aja Ya, ya. Pak Irwan tadi. Yang di Pak Irwan tadi masuk. Terhalang sinyal, Bu. Oh, Endah sudah. susah keluar Mungkin ini gambar. karena hujan, Bu. Kayaknya Rumahnya sinyalnya pelosok kayaknya. Kayaknya emang pelosok. Rumahnya pelosok susah sinyal. Terus HP-nya kayaknya kurang memadai. perlu diganti. Lem biru. Gantian HP-mu loh, Mbak. Mbak Ulan. Pripun, Pak? Mbak tulang lah. Gantian HP-mu loh, Indah. Halo, HP ku kan HP-ne Indah loh. Oh, enggak masalah apa ya, penting saya tinggal kuliah kok. Nah, iya. Ini hanya Mbak Indah aja kok sudah Kantuk. cek kok ini. Kantorku sing elek wae, penting saya tinggal kuliah. Yang lain. Gimana ini berlanjut? Apa nunggu betulin punya Indah? Lanjut selesai jam 8. Lanjut dulu, Bu. Ini maaf ya ada hujan karena Ya. ada suara klotok-klotok nih. Tikus, Bu. Nah, Coba Ya, pakai ya. headset. telepon. Ya, Telepon udah. ya, Bu. Mantap, mantap jiwa, Bu. Ya, Mantap. DJ itu malah. Ibu pakai karena hujan ya ini kalau bukan gaya. Itu ya teori upah itu kan ada itu teori hukum alam, teori hukum besi menurut Ricardo, terus persediaan upah. Saiki anu Sugiarto, Mas Sugi, Ya, Bu. yuk teori hukum alam ya apa? Ibu udah kasih kan lo? Teori hukum Allah. Ya. Iya. Harus dibuka berarti, Bu. HP-nya buat Apa video punya call, bukannya HP? gimana, Bu? Kami nggak punya print outnya ya? Oh, Nggak punya. iya. Ya, nggak punya Nggak dong, Bu. punya. Kecuali Pak Zani, Teori kecuali hukum Pak alam Zani. itu kan ditetapkan ini Pak Yani rajin loh itu udah sepuh tapi masih semangatnya tinggi ya. Oh iya, itu Pak Zani. Ya Ibu sambil ini ya mengingatkan aja ya. Ini tuh upah yang ditetapkan dasar bekerja diperlukan untuk pemeliharaan, memulihkan tenaga kerja habis dipakai agar dapat dipakai terus. Ini
suaraku dengar nggak? Dengar. Dengar, Bu. Dengar Bu, jelas. Nah, itu menurut Imam Supomo Eda. Nanti kalau kamu baca buku yang lain kan ada beberapa pengertian yang berbeda kalau menurut siapa gitu. Terus itu ada ini teori upah hukum besi ya. Itu menurut Ricardo itu suatu pendekatan upah dipakai menerima babakan kaum tenaga kerja. Kemudian ada persediaan upah itu ya. Itu menurut Ritbel senior itu suatu pembayaran upah ya. Itu tersedia bersifat uang muka dari pihak majikan. Terus upah etika itu upah harus menjamin penghidupan ya. Penghidupan di sini baik tenaga kerja sendiri, keluarganya, menetapkan kedudukan berdasarkan jumlah keluarganya. Terus kemudian ada upah sosial. Upah sosial di sini maksudnya sesuai dengan kecakapan ya, tenaga, kebutuhan tenaga kerja itu sendiri. Ini indah sendiri ya, kasihan ya HP-nya lemot ya. Sinyalnya itu HP-nya Bu, tapi sinyalnya. Terus itu landasan peraturan perburuan itu. Landasan peraturan perburuan itu kan ada secara normatif ya. Normatif di sini maksudnya kan hukum perburuan sewajarnya atau ini ya, aturan-aturan melandasi. Nah, itu ada ketenaga kerjaan. Itu ada Pancasila. Terus ada ketentuan peraturan. Nah, ketentuan peraturan itu seperti konstitusi, GBHN, undang-undang, Perpu, PP, Kepres. Gimana ini kok usak-usak? Terus ini ada Kemen atau keputusan menteri, ada peraturan daerah. Kemudian yang kedua ini, ketiga ini ada asas ya. Terus ada kebiasaan, kemudian ada teori, ada traktat, ada perjanjian. Terus yang terakhir yaitu hasil penelitian. Kalau secara normatif yang kedua di sini maksudnya gini ya. Halo? Iya. Ya. Berarti dengar. Iya Bu. Secara normatif yang kedua di sini maksudnya gini. Hal yang dilakukan Amerika Serikat, perusahaan itu beroperasi di Amerika itu tidak beroperasi seperti ini ya. Misalkan di Amerika Serikat ini 65% untuk kegiatan sosial seperti pendidikan, pemeliharaan lingkungan, sedangkan yang 35% itu untuk perusahaan itu sendiri. Nah, di sini kalau biasanya kan ini negara yang berkembang ya. Biasanya labanya ini untuk diberikan manfaat misalkan beasiswa, olahraga, dan pemerhati lingkungan. Miftah, kayak ngantuk-ngantuk ini Miftah. Selesai jam berapa Bu? Jam 8 aja ya, Bu. nah tadi Pak Erwan berapa jam? Sama seperti Cuma 15 menit tadi. 15 menit. mosok. Bentar kok. Iya Bu. Ya, jam 8 gitu ya. Ya sudah saya kan Ya 30 menit. ya ini secara Jam 8 aja. empiris ini undang-undang ini apa aja yang melandasi peraturan perburuan ini, Dang? Ari. Ya. Undang-undang perburuan itu apa aja yang melandasi? Ini karena secara empiris itu kan berarti kan berdasarkan hasil penelitian atau kenyataan ya, yang ada baik di dalam negeri, misalkan tuntutan hidup, pemerataan, terus kemiskinan, lapangan kerja, nah itu. Misalkan kalau di luar negeri itu kan ada ILO, WTO, AFTA, GATT. Kalau di dalam negeri kan ada buruh, HAM, kemiskinan, pemerataan aturan normatif. Nah, kalau ini ya, berarti kan undang-undang yang melandasi peraturan itu seperti adanya Undang-Undang Dasar 45,
secara konstitusional. Kemudian Bentar ya, ada nanti Pancasila, saya- ada Undang-Undang 23 53 itu tentang wajib lapor perusahaan. Terus yang selanjutnya mengenai Undang-Undang 2154 perjanjian perburuan. Terus Undang-Undang 80 57 pengupahan. Terus Undang-Undang nomor 12 64 itu mengenai pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang nomor 586 PTUN, Undang-Undang nomor 3 tahun 96 ini mengenai jam sostek. Terus kemudian Undang-Undang nomor 21 tahun 96 ini keselamatan kerja. Yang terakhir Undang-Undang 25 tahun 97 ketentuan pokok TK ya. Kemudian penyelesaian kasus ya, pokok bahasan yang terakhir. Habis itu selesai ya. Ini ya, dalam penyelesaian kasus perburuan itu kan sudah ada lembaganya di dalam negeri itu. Adanya P4 atau PD, itu panitia penyelesaian perburuan atau daerah. Kalau PD itu kan ini ya, pusat ya. Atau juga DAME. Nah, karena terus yang ketiga yaitu BANI, Badan Khusus di luar peradilan yang ada. Kalau yang keempat yaitu peradilan. Allah, Pak Jani nak juga sambil maem gitu. Pak sama itu? Iya, Bu. Joni. Maaf apa Pak? Kalian boleh kok sambil ngopi, boleh sambil Iya, Bu. minum juga boleh, sambil nonton TV juga boleh. Ya mana bisa kalau nonton TV. Ya kan sambil nonton TV matanya lihat dua karena sini. Oke ya, ini pertemuan Ibu minggu ini. Lama nanti mengenai UTS saya mengikuti aturan dari yayasan. Jangan lupa ya. Siap, nilainya Satu. pokoknya A+. Nilainya pokoknya A+. Siapa yang UTS-nya buat minggu tadi? depan, Bu. Ya. Terima kasih ya yang sudah online ya. Ya Bu, Jangan lupa jaga sama-sama. kesehatan masing-masing. Shop. Selalu update ya. Oke, assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Left.